Hai, ini adalah video rekap series Netflix original yang berjudul Ekstrakurikuler. Menceritakan siswa kelas 2 SMA bernama Oh Jisoo yang hidup seorang diri pasca ditinggal kedua orang tuanya. Di sekolah dia sangat pintar dan teladan. Sekilas dia terlihat seperti kutu buku dan pendiam. Tapi di balik itu dia bekerja sebagai mucikari layanan prostitusi. Semua berjalan lancar pada awalnya. Namun, ketika temannya mengetahui rahasia itu, masalah terus bermunculan dan semakin rumit. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang guru yang memberikan rapor kepada Oh Jisoo. Hasil studi dan sikapnya selama di sekolah sangat sempurna. Sampai-sampai sang guru memberinya saran untuk melakukan beberapa kesalahan kecil, supaya dia bisa belajar dari kesalahan itu. Takutnya jika dia tidak belajar dari pengalamannya, dia akan membuat masalah yang sangat besar. Saat pulang, dia pergi ke loker umum stasiun kereta. Dia mengambil sejumlah uang dari kantong lalu menukarnya dengan kantong lain. Itu adalah metode transaksi Oh Jisoo dan rekan kerjanya. Tak lama dari itu, aplikasi di handphonenya berbunyi dan muncul notif pertolongan. Scene berpindah. Seorang PSK sedang disekap oleh pria paruh baya. Wanita itu memanggil pertolongan melalui sebuah gelang khusus. Kemudian datanglah seorang pria tua kekar menampari pelaku hingga ketakutan. Pria itu bernama Lee Wang Chul. Dalam series ini dia dipanggil dengan sebutan Tuan Lee. Setelah itu Tuan Lee menelpon seseorang yang disebut dengan paman, yang dimana sosok paman itu adalah Oh Jisoo. Dengan suara yang disamarkan, Oh Jisoo memberikan instruksi kepada Tuan Lee untuk meminta ganti rugi kepada pelaku karena sudah menyakiti mitra kerjanya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan dunia bisnis gelap yang dilakukan Oh Jisoo selama ini. Dia menjadi seorang leader penyedia jasa keamanan bagi para PSK melalui aplikasi yang dia kembangkan. Secara teknis bisa disebut mucikari. Dan sebagai pemimpin, Oh Jisoo bekerja di balik layar tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Dia bertugas untuk menerima pesanan lalu melaporkannya kepada Tuan Lee. Tuan Lee sendiri bertugas untuk mengantar PSK yang dipesan lalu melindunginya. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menggunakan gelang khusus untuk memanggil Tuan Lee. Sementara uang yang didapat akan disetor melalui loker umum. Tuan Lee menyetorkan uang lewat loker itu dan dia juga mengambil gajinya di loker itu. Keesokan harinya, Oh Jisoo diminta oleh Pak Cho untuk menjadi asisten baiguri di sebuah klub yang bernama Masalah Sosial. Oh Jisoo merasa canggung karena baiguri adalah wanita idamannya. Malamnya, baiguri meminta Oh Jisoo bertemu dengannya di kedai kopi untuk membahas kuesioner di klubnya itu. Bahagia bukan main. Ketika gebetan ngajak ketemuan, Oh Jisoo menutup layanannya dan memberitahu Tuan Lee untuk libur sementara waktu. Di kedai kopi, baiguri yang menawan membuat Oh Jisoo canggung. Tak lama dari itu, Oh Jisoo mendapat notif pertolongan dari mitra kerjanya yang bernama Min Hee, yang juga teman sekelasnya. Posisinya di sini, Min Hee hanya mengetahui paman, jadi dia tidak tahu bahwa Oh Jisoo adalah sosok paman yang sebenarnya. Di saat yang sama, Min Hee dihadapkan dengan 3 orang pria jahat. Nampaknya salah satu di antara mereka adalah pria parubaya sebelumnya yang ingin balas dendam dengan Tuan Lee. Tuan Lee yang skip kerja tidak bisa membantu. Akhirnya, Oh Jisoo berusaha membantunya dan meninggalkan baiguri. Sebagai teman, Oh Jisoo tidak tega membiarkan Min Hee begitu saja. Selain itu, jika Min Hee menjadi korban dan masuk berita, bisnisnya juga akan diusut. Karena tidak ada pilihan lain, Oh Jisoo menelpon polisi untuk menakuti preman yang mengganggu Min Hee. Singkat cerita, para preman pun kabur dan Min Hee lolos dari kejadian tersebut. Sayangnya, seorang polisi menyadari kejanggalan di tempat itu. Saat kembali ke kedai, baiguri sudah tidak ada. Besoknya, Oh Jisoo tertidur di meja sekolah dan baiguri datang menghampirinya. Dia melihat 2 handphone milik Oh Jisoo. Yang satu ada di meja dan satu lagi ada di dalam tas. Flashback sedikit, saat makan malam, baiguri terlihat kesal
karena orang tuanya selalu memaksa dirinya menjadi CEO baru di perusahaan mereka. Dengan terpaksa, Baiguri tersenyum dan setuju untuk pergi bersama mereka. Kembali ke sekolah, ternyata Baiguri mengambil handphonenya Ojiso. Namun karena terkunci, akhirnya Baiguri mengajak Ojiso ke suatu tempat. Di sana Baiguri meyakinkan kembali Ojiso untuk bergabung dengan klubnya itu. Dengan rayuan manis, Ojiso luluh dan menyetujuinya. Baiguri mengundang Ojiso ke grup obrolan. Saat membuka handphonenya, Baiguri mengamati sandi yang dia gunakan. Dengan harapan sandi yang dia gunakan itu sama dengan handphone yang dia ambil. Ternyata Baiguri berhasil membuka handphone Ojiso dan melihat isinya. Sementara itu, Ojiso terlihat senang karena dia bisa lebih dekat sama gebetannya itu. Namun, tiba-tiba dia panik setelah mengetahui handphone satunya telah hilang, yang dimana handphone itu sangat penting untuk menjalankan bisnisnya. Ojiso pergi mencari, GPS menandakan handphonenya ada di area sekolah. Kecurigaannya itu menghancurkan momen Kitai dan pacarnya Minhe, dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Untungnya ayah Ojiso datang menyelamatkannya. Sang ayah membawanya keluar untuk makan malam, dan terjadi sedikit cekcok di antara mereka karena perbedaan pendapat. Tak lama dari itu, Ojiso mendapat sinyal handphonenya bergerak di dekatnya. Dia meninggalkan ayahnya dan bergegas untuk mengejar sinyal tersebut. Di saat yang sama, Baiguri tertawa lepas melihat foto-foto alay Ojiso di galerinya. Tiba-tiba dia terbungkam melihat foto gulungan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu, pesanan pekerjaan dari Minhe masuk. Baiguri menerimanya. Di sisi lain, Minhe tiba-tiba trauma dengan masa lalunya dan Tuan Li pun datang membantu. Saat Tuan Li menelpon nomor paman, dia malah menelpon Baiguri yang kebetulan ada di tempat yang sama. Kecurigaan mulai terjadi, namun sempat teratasi. Di rumah, Ojiso menghubungi Tuan Li dengan handphone lamanya dan memberitahukan bahwa tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Namun, Baiguri sudah menerima satu pekerjaan dari Minhe. Dan hal itu membuat Ojiso tambah panik karena aplikasi rahasianya digunakan oleh seseorang. Di saat yang sama, Baiguri menelpon Ojiso dengan suara yang disamarkan. Dia memeras Ojiso dan mengancamnya. Seketika, Ojiso melacak dan mengirimkan lokasi handphonenya kepada Tuan Li. Baiguri yang menyadari Tuan Li sedang memburunya, akhirnya dia pun pergi dari tempat kejadian itu. Keesokan harinya, Ojiso tidak sekolah karena dia terlalu takut. Kemudian Baiguri datang ke rumahnya dan mereka mengobrol seperti biasa karena Ojiso tidak menyadari bahwa Baiguri yang mengambil handphonenya. Di kamar mandi, Baiguri melancarkan aksinya. Dia menghubungi Ojiso dengan suara yang telah disamarkan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan akan mengembalikan handphonenya. Baiguri mengambil kesempatan itu untuk mencuri uang yang sempat dia lihat di dalam foto. Saat ditemukan, Baiguri kesulitan mengambilnya. Seketika dia ingat dengan sikap Ojiso yang terlalu baik. Baiguri menjadi tidak tega dan mengurungkan niatnya mencuri uang itu. Namun, tiba-tiba ayah Ojiso datang dan Baiguri segera bersembunyi di dalam lemari. Ayah Ojiso yang menemukan koper itu memeriksanya dan tidak sengaja uangnya berhamburan. Seketika dia mencuri semua uang itu kemudian pergi. Baiguri yang merasa bersalah ikut mengejarnya. Sementara itu, Ojiso yang sedang mencari handphone tidak sengaja melihat ayahnya mencuri uang miliknya. Namun dia kehilangan jejaknya dan seketika melihat Baiguri di seberang jalan memegang handphone rahasianya. Seketika itu Ojiso pun mengejar, namun Baiguri membantingnya. Di sekolah, Kite mengintimidasi Ojiso karena kejadian sebelumnya. Baiguri melihat apa yang terjadi dan membelanya. Dia juga berkata bahwa Ojiso adalah pacarnya. Ojiso pun kaget setelah melakukan semua hal ini kenapa Baiguri tiba-tiba mengaku sebagai pacarnya. Setelah itu, Baiguri membawanya ke suatu tempat. Ponsel rahasianya masih ditahan. Dan Baiguri menyarankan Ojiso untuk bekerja sama dengannya untuk memperluas bisnisnya. Tapi Ojiso pun menolaknya. Singkat cerita, Ojiso menemukan alamat ayahnya.
Saat dia pergi untuk mencari, Baiguri datang dan dia terus memohon agar Ojiso mengizinkannya bergabung dengan bisnis ekstrim itu. Namun Ojiso tetap mengabaikannya. Baiguri terus mengikuti Ojiso hingga dia menemukan rumah ayahnya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka pun menunggu. Di sana Ojiso menjelaskan kepada Baiguri bahwa bisnisnya itu bukanlah menjadi seorang mucikari, melainkan sebagai penyedia jasa keamanan. Selain itu, Ojiso heran, kenapa seorang Baiguri yang kaya raya ingin sekali bergabung dengan bisnisnya itu. Ternyata itu semua karena Baiguri sudah tidak tahan dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksa kehidupannya. Tapi Ojiso belum menyadari hal itu. Keesokan harinya, ayah Ojiso tiba dan dia diinterogasi oleh anaknya sendiri dan meminta uangnya untuk dikembalikan. Bodohnya, ayah Ojiso mengikuti bisnis semacam Bitcoin abal-abal yang mengakibatkan semua uangnya itu hilang. Dengan kecewa, Ojiso kembali pulang dan sepanjang perjalanan dia terdiam menolak Baiguri untuk berbicara. Karena tidak ada uang yang tersisa, Ojiso keluar dari bimbel untuk sementara waktu. Parahnya, bisnisnya kini mati total karena Tuan Lee tidak mau bekerja sebelum gaji barunya dikirim. Min-hee datang pada Tuan Lee menanyakan kapan dia bisa bekerja lagi. Tuan Lee menjelaskan keadaannya dan memberikannya saran untuk berhenti dari pekerjaan itu karena umur dan kondisi mentalnya yang tidak baik. Sementara itu, Ojiso terus mencari uang dengan pekerjaan baru, tapi itu tidak cukup. Baiguri yang merasa bersalah menawarkannya uang untuk memulai bisnisnya kembali. Ojiso menolaknya dan kemudian dia pergi. Itu karena Ojiso masih belum bisa memaafkan Baiguri. Karena sibuk bekerja, Ojiso tidak fokus belajar dan sering tertidur di kelas. Hal itu membuat nilainya turun drastis. Mengetahui hal itu, salah satu siswa mengejeknya dan seketika Ojiso menonjoknya karena dia merasa kesal. Merasa tidak tahan dengan situasi itu, dia menghampiri Baiguri dan menerimanya bergabung ke dalam bisnis. Singkat cerita, bisnis pun berjalan kembali, keuangan mereka perlahan terus bertambah. Di sekolah, Baiguri dan Ojiso mendiskusikan pekerjaan mereka. Baiguri juga memperlihatkan sisi gelap di sekolah mereka yang tidak diketahui oleh Ojiso, seperti joki laporan, pengedar rokok, siswi enak-enak, dan sebagainya. Baiguri mengetahui semua itu karena dia orang dalam atau gadis yang mengetahui segalanya. Baiguri juga menyarankan Ojiso untuk mempekerjakan atlet judo kenalannya, namun Ojiso tidak yakin itu akan berhasil. Di malam hari, Baiguri membuat iklan palsu untuk memancing atlet judo kenalannya itu. Sayangnya hal itu tidak mendapatkan respon positif. Tentu saja karena jasa yang ditawarkan Ojiso adalah keamanan. Atlet judo tidak membutuhkan hal itu karena mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Baiguri terus berusaha untuk membuat dirinya berguna. Dia membuat bisnis itu ke level yang lebih profesional, di mana Baiguri mendigitalkan semua catatan keuangan mereka supaya lebih mudah untuk diatur. Keesokan harinya, orang tua Baiguri menyeretnya ke pertemuan bisnis dengan CEO agensi artis yang bernama Tuan Choi. Setelah itu, dia bertemu Ojiso untuk membahas pembagian hasil yang adil. Ojiso merasa kontribusi Baiguri dalam bisnis ini tidak banyak. Maka dari itu, dia meminta bagian 90/10. Baiguri terus menawarnya agar dia dapat keuntungan yang lebih banyak. Karena Baiguri ini terlalu manis untuk diabaikan, akhirnya kesepakatan jatuh ke 70/30. Saat di sekolah, Ojiso terus diganggu oleh Kitai dan teman-temannya. Dia masih kesal karena Ojiso merusak momennya saat itu. Kitai berencana untuk mempermalukan Ojiso saat razia sekolah diadakan. Dia menyuruh anak buahnya itu untuk menaruh mainan sekdol ke dalam tas Ojiso. Di saat yang sama, Kitai dan gengnya terciduk merokok oleh seorang polisi. Min-hee yang ada di sana membuat polisi itu semakin curiga, karena tas yang dia gunakan sama persis dengan apa yang terlihat di CCTV. Jadi polisi itu sedang mengusut kasus prostitusi di bawah umur. Min-hee dicurigai menjadi korban karena kedapatan datang ke apartemen tempo hari waktu dia diselamatkan oleh Ojiso.
Tak lama dari itu, kepala sekolah mengadakan razia. Ojiso panik karena dia mencemaskan uang hasil prostitusi yang dia simpan di dalam tasnya. Baiguri juga ikut panik karena dia juga sudah menjadi bagian dari tim. Dia pun menyelinap ke luar kelas dan menyalakan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Razia pun dibatalkan dan Ojiso pun terselamatkan dari fitnah itu. Singkat cerita, Baiguri menemukan tempat untuk menyimpan uang tersebut, tepat di bawah kursi di ruang klub mereka sendiri. Di saat yang sama, Baiguri menemukan mainan sekdol itu tersembunyi di dalam tas Ojiso. Baiguri menggodanya sampai dia menyadari bahwa ibunya datang menjemput. Singkat cerita, Baiguri menghadiri acara audisi yang diadakan agensi Tuan Choi. Baiguri melihat salah satu kenalannya yang bernama Taerim gagal dalam audisi itu. Baiguri merasa ini situasi yang tepat. Dia meminta Ojiso mengirimkan iklan palsu untuk memancingnya agar mau bekerja sebagai gigolo. Nampaknya Taerim tertarik dengan ajakan itu karena upah yang ditawarkan lumayan besar. Scene beralih, Ojiso dan Baiguri membelikan Tuan Lee iPad baru dan instruksi untuk menggunakannya. Mereka ingin membuat bisnisnya itu menjadi lebih berkembang lagi. Di malam hari, Baiguri datang ke rumah Ojiso dan berkata dia akan menginap. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Taerim yang canggung di hari pertamanya bekerja. Sosok paman berhasil meyakinkannya bahwa dia akan dilindungi oleh Tuan Lee yang senantiasa menunggunya. Ternyata klien yang memesan Taerim adalah orang sewaan. Dia diminta untuk bersikap baik kepada Taerim. Hal itu bertujuan agar Taerim percaya bahwa pekerjaannya itu aman. Baiguri merasa sangat terpukau dengan rencana Ojiso itu. Seketika dia memeluknya. Untungnya mereka tidak terbawa suasana dan bisa mengendalikan diri. Ditambah Ojiso adalah anak yang polos. 섹스한다고? 아이씨, 왜? 야, 너는 그런 말을 그렇게 막 쉽게. Di sekolah, Minhee tiba-tiba memberikan Ojiso sebuah topi yang awalnya akan diberikan kepada Kitai. Tapi karena Kitai tidak suka, jadi hadiah itu diberikan. Sebenarnya Minhee tidak bermaksud lain. Dia cuma sembarangan saja mengasih topi itu kepada orang lain. Tapi Baiguri yang melihatnya nampaknya cemburu. Dia jadi bersikap dingin kepada Ojiso saat itu. Ketika mereka menuju ruang konseling, mereka melihat seorang polisi atau lebih tepatnya detektif Lee sedang duduk bersama Minhee dan menanyainya. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.